Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ialah menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini sabda Tuhan katakan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan bermazmur bagi Dia, kita akan mengagungkan namanya dengan satu pujian. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah engkau menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Mari datanglah kau yang lemah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kita arahkan hati kita, segenap pikiran kita dan jiwa kita kepada Tuhan. Dan kita akan mulai ibadah keluarga pada kesempatan pagi hari ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Allah, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh.
suci, suci. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai ibadah keluarga di kesempatan pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh terpuruk dengan alasan apapun, karena kita itu adalah umatnya Tuhan. Kita itu adalah prajuritnya Tuhan. Kita harus bangkit, kita harus angkat panji-panji salib kita untuk kita bisa mengabarkan Injil bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan puji sembah Tuhan dengan satu pujian, hai bangkit bagi Yesus. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, acungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikuti, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, hai bangkit bagi Yesus. Panggilannya ada bila tantangan, harinya inilah, dan biarkan tergila pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin keterjang. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan Tuhan. Bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya. Tenagamu sendiri tentu cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus. Berjaga dan berdoa supaya siap terus. Tuhan yang kita beritakan, Tuhan yang terus kita sanjung tinggi, itu adalah Tuhan yang memberikan perintahnya kepada setiap kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, amanat yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus pada setiap kita adalah menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia. Tetapi seringkali justru kita bersikap sebaliknya. Bukan menjadi garam dan terang, tetapi justru kita menjadi penyebab berbagai macam persoalan. Dan itu menyedihkan hatinya Tuhan. Oleh karena itu malah dengan suatu kerendahan hati kita masing-masing, kita mau datang kepada Tuhan, kita akan mengakui setiap dosa kita, setiap kelemahan-kelemahan kita yang menjadikan Allah berduka atas kita. Sabda Tuhan kata, jikalau kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, maka kita telah menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tiada. Dengan rendah hati, mari kita datang kepada Tuhan. Mari. Ya Tuhan Allah kami, Engkau Allah yang maha besar,
Maha Kuasa, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, penuh anugerah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Pada pagi hari Tuhan, kami bersama dengan anak-anak-Mu semuanya dalam ibadah keluarga pagi hari ini, kami semua mengaku ya Tuhan, bahwa kami telah berbuat dosa kepada Tuhan. Kepada Tuhanlah kami telah berbuat dosa, karena sampai kepada saat ini kami belum mampu memenuhi setiap panggilan, kami belum mampu memenuhi setiap ketetapan-Mu, setiap perintah-Mu dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Seringkali kami berontak kepada Tuhan, seringkali kami kurang percaya kepada-Mu, bahkan dalam kelemahan-kelemahan kami ya Tuhan, seringkali kami mendukakan hati-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan Allah kami, ampunilah setiap dosa kami, ampunilah setiap pelanggaran kami, ampunilah setiap ketidakpercayaan kami, bahkan ampunilah setiap kelemahan hidup kami. Karena kepada Tuhanlah kami memohon dan berharap. Melalui kuasa darah-Mu kami yakin dan percaya, kami semua beroleh penebusan, beroleh penyucian oleh karena Tuhan kami Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku buat dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosa. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku Di muka Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mengakui dosa-dosa kita di hadapannya, karena Allah itu adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia berkenan mengampuni dosa kita dan kita semua beroleh anugerah. Itu semua oleh sebab iman, bukan karena perbuatan kita. Oleh karena itu layak bagi setiap kita untuk kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab anugerahnya yang tiada terkira. Amin. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Diaku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kita serahkan ibadah kita pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dialah Tuhan Sang Gembala Agung kita,
yang akan terus memimpin kita, terus hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita semua. Kita datang pada Tuhan dan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepada Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik buat kami. Kasih setia Tuhan tak pernah habis-habisnya dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari sampai detik ini Tuhan, kasih-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami mau datang kepada Tuhan, kami mau bermazmur di hadapan Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau berbakti kepada Engkau. Hari Tuhan, kiranya Kau hadir di tengah-tengah keluarga kami, Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami, penyembahan kami, dan biarlah Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Sehingga Tuhan, ibadah keluarga pada kesempatan pagi hari ini sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan memberkati kami semua ya Tuhan. Bapak Surgawi, kami ingat saudara-saudara kami yang sedang sakit, apapun sakit penyakitnya, mari Tuhan jamahan Tuhan terjadi, kuasa Tuhan nyatakan. Sehingga Tuhan, saudara-saudara kami mengalami mujizat-mujizat yang besar yang datangnya daripada Tuhan. Kesembuhan, pemulihan mereka boleh alami karena Tuhan hadir, karena Tuhan jamah, karena Tuhan berkaya, karena Tuhan bermujizat. Dan kami juga serahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat mengalami kelemahan tubuh seperti Bapak Arianto. Mari Tuhan, kiranya Engkau juga terus menolongnya, memberikan kekuatan baik fisik maupun psikisnya ya Tuhan, sehingga beliau boleh merasakan kuasa-Mu, penyertaan-Mu, dan di tengah-tengah kelemahannya ia boleh merasakan kasih Tuhan itu luar biasa. Bapak Surgawi, kami juga serahkan mbah-mbah kami dalam tangan kuasa Tuhan di usia tuanya Tuhan, di tengah-tengah kondisi iklim saat ini tentunya rentang sekali dengan sakit penyakit, tetapi biarlah Tuhan berikan kekuatan yang baru, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, dan kami juga serahkan kiranya pemeliharaan Tuhan boleh nyata di tengah-tengah hidup di usia tuanya, sehingga Tuhan mereka semua boleh merasakan betapa luar biasa ada bersama dengan Tuhan. Pemeliharaan-Mu nyata, kasih-Mu luar biasa buat mereka, sehingga mereka tidak merasa sendirian, tetapi mereka merasakan betapa penyertaan Tuhan, cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan nanti hadir di tengah-tengah kehidupannya. Bapak Surgawi, kami juga serahkan Tuhan untuk seluruh hidup dan kehidupan jemaat muda di GITC Kopen maupun di Karanganyar, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah kami memimpin, kiranya Engkau Allah kami memberkati keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan, setiap keluarga anak boleh hidup dalam damai sejahtera-Mu, hidup dalam keharmonisan, hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak Surgawi, kami serahkan Tuhan untuk setiap pekerjaan mereka. Mari Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini tentunya sedikit ada gangguan, tetapi biarlah Engkau membuatnya berhasil, membuatnya sukses, sehingga Tuhan tidak ada satupun dari anak-anak yang kekurangan, tetapi biarlah di dalam kondisi seperti ini berkat Tuhan dicurahkan, berkat Tuhan boleh berlimpah di tengah-tengah pandemi ini. Ya, setiap anak-anak-Mu boleh merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Bukan di saat-saat tenang, tetapi di saat-saat sulit sekalipun Engkau bisa diandalkan ya Tuhan. Bapak Surgawi, kami serahkan Tuhan untuk kehidupan anak-anak semuanya sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, baik dari playgroup sampai ke perguruan tinggi. Kiranya Engkau terus tolong, kiranya Engkau terus berikan kekuatan, ketabahan, dan kemampuan buat mereka, sehingga Tuhan, apapun yang saat terjadi mereka bisa mengikutinya dengan baik, dan pada akhirnya bisa mempermuliakan nama Tuhan melalui dunia pendidikan. Bapak Surgawi, kami serahkan seluruh biaya yang dibutuhkannya, kiranya Engkau yang mencukupkannya. Bapak Surgawi, kami juga serahkan Tuhan untuk gereja-Mu GITC Kopen sepenuhnya ke dalam kuasa Tuhan, dengan berbagai program yang ada kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu. Kiranya Engkau memimpin, Engkau memberkati, sehingga melalui gereja-Mu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Memusnahkan dengan segala persoalan-persoalannya, kiranya Engkau juga menolong dan memberkati. Bapak Surgawi, kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami
Indonesia ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memimpin, Engkau memberkati dari presiden sampai ke RT RW. Kiranya Tuhan berikan hikmat di dalam mereka menerima tanggung jawab besar dari Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Tentunya banyak sekali persoalan, baik kesehatan, baik ekonomi, baik stabilitas politik, sosial, keamanan. Bapak Saudara, mari Tuhan, kiranya Engkau menolong sehingga Tuhan semua persoalan demi persoalan itu bisa diurai dengan baik, bisa diselesaikan dengan baik. Pada akhirnya rakyat Indonesia boleh merasakan suatu kehidupan yang damai, boleh merasakan suatu kehidupan yang sejahtera, boleh merasakan suatu kehidupan yang berkeadilan. Kami juga serahkan kota-kota di mana kami boleh tinggal, Kudus, Demak. Kami juga serahkan Tuhan Semarang, kami juga serahkan Tuhan untuk Kalimantan, kami juga serahkan Tuhan untuk Malaysia. Sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan, biarlah Engkau Allah kami menolong di mana Engkau telah tempatkan kami. Berkat-Mu yang Engkau curahkan buat kami juga mengalir ke kota-kota kami, ke negara di mana kami boleh tinggal ya Tuhan. Bapak Surgawi, kami serahkan sepenuhnya bangsa dan negara kami, kota-kota kami, tempat tinggal kami sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Berkat Tuhan boleh dinyatakan buat kami semuanya dan kota-kota di mana kami boleh tinggal. Bapak Surgawi, kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal sampai kepada akhirnya dalam tangan kuasa Tuhan, pimpinan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, berkuasa atas kami, dan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 1 minggu sudah Tuhan telah memberkati kita. Oleh karena itu layak bagi setiap kita untuk kita menaikkan syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan kita iringi dengan satu pujian. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hati, mulut, tangan, sempurna dan benar. Segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang maha mulia, yang maha mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak tebrik. pengasuh anaknya, golongannya besar, seluruh dunia. Kita berserahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita kembali Tuhan, kami datang kepada-Mu. Kami mau menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan dengan hati yang penuh sukacita ini Tuhan. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau menyucikannya dan kiranya Engkau memberkatinya, hingga persembahan yang boleh kami kumpulkan sungguh-sungguh berguna bagi setiap pekerjaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Berkati hidup mereka pribadi lepas pribadi, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati seluruh kehidupan mereka. Biarlah damai sejahtera tinggal tetap di dalam setiap umat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Abah menyerahkan persembahan ini dan umat Tuhan sepenuhnya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang sekali lagi saya ucapkan shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus buat Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Bapak yang kasih Tuhan, apa yang dikerjakan oleh kita itu sebenarnya merupakan hasil daripada olah pikir dan perasaan kita. Kalau hati kita dan pikiran kita baik, maka yang keluar, yang kita kerjakan itu adalah berkat bagi banyak orang. Tetapi ketika hati kita jahat, pikiran kita buruk, maka apa yang kita kerjakan itu akan merugikan banyak.
Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita mau belajar sabda Tuhan dengan satu tema, hidup dalam hikmat Allah, yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 52 sampai dengan 59. Silakan Ibu Indah akan membaca buat kita semuanya. Yohanes 6 ayat 52 sampai 59. Inilah firman Tuhan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku dan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Amin. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengar sabda Tuhan, kita renungkan dan kita kerjakan dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Kita akan minta pimpinan Tuhan. Kembali Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon hikmat daripada-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa memahami dikala kami merenungkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan, berkuasalah atas kami, berfirmanlah buat kami siap untuk mendengar, dan biarlah kami juga siap untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan tadi, di situ orang-orang Yahudi bertengkar satu dengan yang lain, berdebat satu dengan yang lain tentang pernyataan daripada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa orang Yahudi tidak mengerti jalan pikiran Tuhan Yesus? Mengapa orang Yahudi seperti orang bodoh saja di hadapan Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah betul orang Yahudi bodoh? Tidak, saudara. Orang-orang Yahudi itu diberkati Tuhan dengan kemampuan pikir di atas rata-rata. Kalau kita tidak memahami, mari kita cek betapa banyaknya tokoh-tokoh Yahudi menjadi ahli-ahli pikir, menjadi orang-orang hebat di dunia ini. Karena apa? Karena berkat Tuhan yang diberikan kepada mereka di atas rata. Tetapi saudaraku yang juga menghadapi pernyataan Tuhan, mereka tidak mengerti. Berulang-ulang Tuhan telah memberitahukan, mereka juga tidak mengerti pula. Nah, apa yang membuat mereka tidak mengerti? Apa yang membuat mereka seperti orang bodoh? Saudaraku yang Tuhan, karena mereka tidak mau membuka hatinya, tidak mau percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita itu diajak untuk pergi ke suatu tempat yang begitu indah, tetapi ketika kita tidak mau membuka mata kita, maka yang kelihatan itu apa? Hitam, gelap. Sekalipun kita terus dibawa ke tempat yang lebih indah, kita akan berkata gelap. Dibawa lagi ke tempat yang lebih indah lagi, kita juga akan berkata gelap. Kenapa? Karena kita tidak mau membuka mata kita. Seperti hanya orang-orang Yahudi saat itu, mereka tidak mau membuka hatinya untuk Tuhan. Mereka sudah didoktrin, pokoknya Taurat. Yang lain tidak bisa.
Seperti orang desa yang biasa makan nasi tiwul, dikasih nasi putih. Nggak cocok, saudara. Kalau nggak nasi tiwul, nggak cocok sih. Nggak bisa masuk. Itu orang Yahudi, saudara. Oleh karena itu ketika Tuhan memberikan pernyataannya tentang apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan, mereka tidak mengerti juga. Dan mereka mengira, loh, saya itu orang disuruh makan orang. Masa saya orang disuruh minum darah orang? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kita sebagai orang-orang Kristen juga gak pernah mengerti apa yang dimaui Tuhan, apa yang dipikirkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Mengapa? Karena kita tidak membuka hati kita untuk Tuhan. Ke gereja ya ke gereja, menyanyi ya menyanyi. Tetapi ketika Tuhan bersabda, Tuhan menyampaikan isi hatinya, kita nggak ngerti. Sehingga ketika kita pulang kosong melompong. Kenapa? Karena kita tidak pernah membuka hati kita untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mau hidup dalam hikmatnya Tuhan, kalau kita mau hidup dalam pikirannya Tuhan, kalau kita mau hidup dalam perasaannya Tuhan, kalau kita mau mengerti, memahami rancangan indah Tuhan, maka kita harus membuka pintu hati kita. Izinkan Tuhan yang mengetuk pintu hatimu itu untuk masuk dan bersabda, berbicara atas kita. Itu baru kita akan bisa mengerti, saudara. Baru setiap kita beribadah, setiap kita menyembah Tuhan, baru kita akan merasakan betapa luar biasa. Betapa kasihnya Tuhan itu luar biasa. Betapa rancangan Tuhan itu indah. Sekalipun kelihatannya itu sulit, sekalipun kelihatan itu susah, tetapi ternyata indahnya. Kita akan mengerti, kita akan memahami maksudnya Tuhan, kita akan memahami pikirannya Tuhan ketika kita mau membuka hati, saudara. Kalau kita seperti orang Yahudi ini, maka sampai kapanpun, berapa lama pun kita menjadi orang Kristen, kita tidak pernah akan mengerti apa yang Tuhan mau. Kita tidak akan bisa mengerti pikirannya Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena saya kena percaya Tuhan di dalam setiap kita itu punya maksud dan kehendak yang tersendiri-tersendiri. Saya dengan Mas Tri, saya dengan Pak Yono berbeda. Maunya Tuhan. Dan itu harus kita pahami. Dengan apa? Dengan membuka hati kita. Membuka pikiran kita. Dan mau percaya kepada. Nah, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, orang Yahudi hanya melihat bahwa Yesus itu anaknya Maria. Yesus itu anaknya Yusuf si tukang kayu. Dia tidak punya apa-apa. Kan saudaraku yang kan disinilah letak daripada kehidupan kekristenan. Kalau kita mau pikirannya Tuhan masuk dalam hidup kita, buka hatimu, buka pikiranmu, dan percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Maka kita akan bisa memahami setiap pikiran-pikiran kita di dalam kehidupan kita. Yang orang lain mungkin gak ngerti maksudnya apa, maunya apa. Dengan berbagai peristiwa yang ada, kita akan bisa melewatinya dengan baik. Karena apa? Karena kita yakin dan percaya bahwa setiap hal yang Tuhan mau tunjukkan pada setiap kita, itu membawa kita kepada berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa hidup dalam hikmatnya Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup mengerti pikiran-pikirannya Tuhan, maunya Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua adalah hiduplah di dalam Dia.
Saudaraku yang kedua, ayat 57 itu dikatakan demikian. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Singkat, hiduplah di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hanya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan yang mengerti pikirannya Tuhan. Kalau kita nggak kenal siapa Mas Tris, yang tahu siapa? Bu Eka yang tahu. Yang tahu siapa? Anak dia yang tahu. Siapa itu Mas Tris? Karena apa? Karena mereka hidup bersama terus-menerus. Hari lepas hari bersama-sama. Suka dan duka bersama-sama. Sehingga dia mengerti betul. Oh, ini Mas Tris. Nah, kalau kita mau mengerti betul siapa itu Allah dan apa rancangannya buat setiap kita, maka hiduplah di dalam Dia. Dekatkanlah hidupmu pada Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa? Seperti Yesus kepada Bapa. Yesus hanya melakukan apa yang dikehendaki Bapanya. Karena apa? Karena Yesus bergaul erat, bergaul intim dengan Bapanya. Dia rendahkan hatinya di hadapan Bapanya dan mengikuti segala sesuatu yang Bapanya minta. Demikian juga dalam setiap kehidupan. Kalau kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita mengikuti Dia apa maunya Tuhan, maka disitulah sebenarnya kita akan mengalami berbagai hal. Di sini dikatakan kita akan hidup olehnya. Kita akan hidup, saudara. Bukan sekedar nanti kita hidup, tapi di sini pun kita akan hidup, saudara. Hidup dalam dua hal, hidup kekal dan hidup saat ini. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, ketika kita memahami rencana Tuhan, pikiran Tuhan, dan kita mengikutinya terus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, disitulah berkat-berkat Tuhan dicurahkan, saudara. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita doakan, dijawab oleh Tuhan. Kita hidup, saudara. Sekalipun di tengah-tengah pandemi, kita akan hidup dengan baik. Ketika kita itu ada di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita jauh dari Tuhan, yang ada Rasulullah, saudara. Rasulullah ngumpat-ngumpat pemerintah yang ada, ya. Pada mereka sudah berjuang mati-matian ya carane, tetapi kita nggak percaya lagi, kita umpat-umpat sana sini. Karena apa? Karena kita jauh dari Tuhan. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi itu pesimis saja isinya, negatif thinking terus yang ada. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita mengerti rencana Tuhan, dan Tuhan memberkati kita di tengah-tengah kesulitan sekalipun, kita bisa diberkati oleh Tuhan. Apapun bisa dikerjakan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita merendahkan hati kita, mari kita mencari Tuhan, duduk di kaki Tuhan, dengarkan Tuhan. Jangan justru di tengah-tengah pandemi justru kita tulen, lihat HP terus, sinetron terus, tetapi lupa bersekutu dengan Tuhan, lupa duduk simpuh di kakinya Tuhan, lupa untuk menyapa Tuhan, lupa untuk menyembah. Nah ini saudaraku, maka ketika kesulitan datang, saudara akan hanyut oleh karena kesulitan itu. Saudara akan tenggelam oleh berbagai masalah yang ada. Saudara akan mati. Tetapi ketika kita bergaul erat dengan Tuhan, ketika kita selalu ada bersama dengan Tuhan,
dan Tuhan bersama dengan kita, maka apapun yang terjadi di dunia ini, kita tetap akan memuji Tuhan. Bahwa Tuhan itu luar biasa buat setiap kita. Tuhan itu Allah yang dahsyat, luar biasa. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah persoalan yang besar sekalipun, Tuhan hadir untuk kita. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hidup kepada setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Tuhan, mari kita terus hidup di dalam Dia. Merendahkan diri, terus bersekutu di dalam Dia. Sehingga berkat Tuhan dinyatakan dua hal. Kita bisa hidup dalam hikmat Tuhan. Bukal hatimu, percaya kepada Yesus. Yang kedua, hiduplah di dalam Tuhan memberkati. Amin. Kita kembali. Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu, berkat-Mu, sabda-Mu mengingatkan buat kami. Untuk kami boleh mengerti, memahami pikiran-pikiran Tuhan. Hidup dalam pikiran-Nya Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh diberkati oleh-Mu. Apa surgawi? Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi bila sabda firman terus menggema di dalam hati kami masing-masing, terus mengubah hidup kami, sehingga hidup kami seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih dan haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada pagi hari ini dengan satu pujian, ikut dikos saja Tuhan. Ikut saja Tuhan dalam damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ikut Dikau di sengsara, ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. atas masa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu dan jiwamu pada Tuhan. Dan kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati buah kandunganmu, anak-anakmu dan cucu-cucumu semuanya. Tuhan memberkati setiap pekerjaanmu dan mengisi penuh lumbung-lumbungmu. Karena damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita di surga, serta dalam persekutuan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, penghiburan dan kuasa pada setiap kita untuk menghadapi hidup ini, kini dan selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan
Tuhanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudaraku di dalam mengikuti ibadah keluarga secara online ini. Kita terus berdoa supaya keadaan kita boleh terus semakin membaik, sehingga kita bisa kembali beribadah secara langsung. Terus jaga jarak, jaga kesehatan, kemana-mana pakai masker. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudaraku semuanya. Shalom.